Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alda Fortuna. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata kelas 1D. Di sini di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang penghargaan terhadap diri sendiri atau self esteem. Apa sih yang kita ketahui tentang self esteem itu? Oke, akan kita bahas ya guys. Yang pertama, pengertian self esteem. Self-esteem itu istilah self-esteem diartikan pula sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri. Self-esteem merupakan kumpulan dari diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Self-esteem bukannya kesombongan, keangkuhan, atau bualan besar. Rusli Lutan mengemukakan self-esteem bagi seseorang ibarat fondasi sebuah bangunan rumah. Self-esteem merupakan sebuah struktur penting bagi perkembangan kemampuan yang lainnya. Di atas self-esteem lah akan terbangun prestasi. Bila self-esteem dan penilaian diri rendah, maka apapun yang kita bangun di atasnya niscaya akan mudah retak. Itulah sebabnya self-esteem harus dibangun sekokoh mungkin agar kita dapat mencapainya kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi self-esteem. Yang pertama, yang mempengaruhi itu orang tua. Orang tua ini adalah yang sangat mempengaruhi. Yang pertama, orang tua merupakan sumber utama pembentukan self-esteem, khususnya di kalangan anak-anak. Pemberian yang paling berharga dari orang tua adalah meletakkan landasan self-esteem yang kokoh, mengembangkan kepercayaan diri dari hormat diri. Ada beberapa di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kritik tertuju kepada perilaku, bukan kepada anak. Yang kedua, memberi perhatian kepada anak apabila mencapai hasil yang bagus. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada usaha anak, bukan hanya pada hasil akhir. Faktor yang kedua itu para sejawat dan teman. Orang-orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari akan sangat mempengaruhi. Ketika anak berada di lingkungan sekolah dengan teman yang sering memperoloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi pertumbuhan self-esteem yang sehat. Sebaliknya, teman sejawat dan kawan-kawan dekat dapat pula menumbuh kembangkan self-esteem yang sehat. Ini dikarenakan suasana pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai terhadap usaha dan hasil yang dicapai seseorang. Yang ketiga, faktor yang ketiga itu pencapaian prestasi. Penciptaan perasaan tenang, yakin dan mampu melaksanakan suatu tugas merupakan bibit bagi pengembangan self-esteem. Faktor yang keempat, diri Anda sendiri. Sumber utama bagi pengembangan self-esteem adalah diri sendiri. Kita dapat mempertinggi atau memperendah self-esteem sesuai dengan perasaan kita sendiri. Seseorang yang sehat self-esteem-nya ditandai oleh beberapa ciri. Di antaranya adalah selalu memberi dorongan. Yang kedua, motivasi kepada diri sendiri. Selalu memandang pada apa yang dikerjakan dan pada apa yang telah dilakukan. Faktor yang kelima, guru atau instruktur. Guru dan instruktur sangat berpotensi membangun atau bahkan menghancurkan self-esteem siswa atau atlet binanya. Guru dapat mengembangkan self-esteem dengan cara menempatkan seseorang dalam kedudukan merasa berharga, merasa diakui dan mampu melakukan sesuatu menurut ukuran masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas cara menghargai diri sendiri. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Dengan cara yang pertama, kenali diri Anda. Semakin mampu Anda melihat dan menghargai betapa uniknya diri Anda, dan Anda juga akan makin menghormati diri sendiri. Yang kedua, maafkan diri Anda. Apa sih yang dimaksud dengan maafkan diri Anda? Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus bisa memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah Anda lakukan di masa lalu yang tidak membanggakan. Ya, bisa jadi kita tuh melupakan
atau memperbaiki diri dari masa lalu. Yang ketiga, terimalah diri Anda. Apa sih yang dimaksud dengan terimalah diri Anda? Buatlah diri Anda merasa nyaman dengan diri sendiri. Belajar untuk mengasihi dan menerima diri Anda apa adanya. Jadi, kesimpulannya itu, kita tuh harus bangga dengan diri sendiri. Nggak usah kita itu iri karena orang seperti ini, orang seperti itu. Karena pada dasarnya, semua orang tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang selanjutnya, bangunlah rasa percaya diri. Apa sih yang dimaksud dengan bangunlah rasa percaya diri? Memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika Anda tidak bahagia dengan siapa Anda, bagaimana penampilan Anda, atau apa yang Anda lakukan. Membangun rasa percaya diri membutuhkan banyak usaha. Tetapi melakukannya beberapa hal sederhana tetapi harinya dapat membangun Anda memulainya. Dengan cara yang pertama, mulailah dengan menjaga bahasa tubuh yang positif dan postur yang baik. Lebih banyak tersenyum dan berpikir setidaknya 3 pikiran baik tentang diri Anda setiap jamnya. Yang kedua, jika seseorang memuji Anda, terimalah pernyataan mereka dengan mengatakan terima kasih. Nah, dengan cara kita bersikap seperti itu, kita perlahan itu membangun rasa percaya diri kita agar kita memiliki potensi untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, kita tuh yang kelima yang bakalan kita bahas itu, jagalah sikap yang positif. Apa yang dimaksud jaga sikap positif itu? Sikap positif dapat membuat atau menghancurkan kesuksesan Anda serta pikiran Anda mengenai diri sendiri. Nah, tergantung kitanya kalau jaga sikap positif. Kalau kitanya mau lebih maju ke depannya, kita tuh harus memiliki sikap positif untuk lebih maju, untuk lebih berkembang ke depannya. Jangan selalu berpikir negatif. Aku nggak bisa loh kayak gini. Aku malu. Aku udah ngerasa nggak pede. Menurut aku, kita tuh nggak boleh ada pikiran seperti itu. Itu bakalan menurunkan pikiran kita. Nah, jika kita ingin lebih maju, kita tuh harus memiliki sikap positif yang tinggi. Jangan berpikir apa kata orang, apa kita mikirin tentang orang. Kita tuh nggak usah mikirin dulu. Kita tampung aja yang positifnya, yang negatifnya kita buang. Yang keenam, berhentilah bersaing dengan semua orang. Apa sih yang dimaksud? Akan lebih mengesankan jika Anda sukses dengan melakukan apa yang Anda inginkan daripada mengikuti jalan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, yang dimaksud itu, kita tuh harus merancang mau gimana sih nanti kita ke depannya. Apa kita mau terpuruk saja atau kita ingin lebih baik ke depannya, itu tergantung kita. Kita jangan iri, orang kayak gini, orang bisa jadi dokter, orang bisa ini, biarkanlah. Karena pada dasarnya semua orang itu pasti ada jalannya untuk meraih kesuksesan tersendiri. Yang ketujuh yang akan kita bahas itu, singkirkan rasa iri Anda. Yang dimaksud itu, berhentilah berharap Anda memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain dan berusahalah untuk mencapai apa yang benar-benar Anda inginkan. Nah, ini sama saja dengan pertanyaan yang di atas. Kita tuh harus memiliki positive thinking dan kita harus memiliki tujuan untuk mencapai yang kita inginkan. Gak usah namanya kita itu iri dengan orang, karena pada dasarnya kita semua pasti ada jalan tersendiri untuk sukses. Yang kedelapan, percayalah pada keputusan Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus percaya pada keputusan yang Anda buat. Pertahankan keyakinan Anda dengan teguh dan berusahalah untuk memahami diri sendiri, untuk mengetahui apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Nah, kan ini pertanyaannya sama yang di atas, saling bersangkutan. Kita tuh harus berpikir, percaya dan percaya tentang keputusan yang kita buat. Yang kita buat itu pastilah ada jalannya dan ada yang indah pada waktunya. Yang kesembilan yang akan kita bahas itu, belajarlah untuk menerima kritikan. Jika seseorang memberi masukan yang membantu dan bersifat membangun,
evaluasi apa yang mereka katakan pada Anda. Anda akan dapat menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki diri. Nah, kalau pertanyaan ini, kalau misalnya ada orang yang mengkritik kita, kita tuh harus menjadi cambukan, harus menjadi motivasi kita untuk maju ke depannya. Jika kritikan mereka positif, kita ambil, kita olah lagi menjadi yang seharusnya itu terjadi. Kalau misalnya mereka mengkritik negatif, kita tuh harus mengolah dulu, apa sih maksud orang itu mengkritik kita seperti itu. Pasti mereka itu memiliki tujuan tersendiri. Mengkritik itu maksud mengkritik. Yang ke-10, jangan biarkan orang lain menghasut Anda. Walaupun hal ini terdengar mustahil, rasa menghargai diri sendiri dan kebahagiaan Anda harus datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain di sekitar Anda. Nah, kalau kita memiliki satu tujuan, lalu ada orang yang ingin menghasut kita, jangan kayak gitu. Itu tuh ya gak sesuai sih sama kamu. Misalnya, contohnya, kamu mau jadi guru tuh, terus ada teman kamu katanya, kamu tuh ini cocoknya jadi dokter, jadi ini. Jangan mengikuti omongan orang. Kenapa? Yang kita yakini itu biasanya itulah yang akan terjadi. Jadinya menurut saya tetaplah menjadi diri sendiri dan ikuti kata hati. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri, perlakuan diri sendiri dengan hormat. Yang pertama, perlakukan diri sendiri dengan hormat. Maksudnya itu, jujurlah kepada diri sendiri dan jangan menyangkal apa yang sebenarnya Anda inginkan. Yang kedua, rawatlah tubuh Anda. Saat berusaha untuk menjaga tubuh tetap dalam keadaan baik, tidak hanya secara fisik tetapi juga akan merasa bangga pada diri sendiri. Yang ketiga, tentukan aspek untuk perbaikan. Menghormati diri sendiri, tidak berpikir bahwa Anda adalah orang yang sempurna. Tidak ada lagi yang perlu Anda tingkatkan atau perbaiki. Namun sebaliknya, harus membuat rencana untuk melakukan beberapa kemajuan dalam aspek-aspek yang menghargai diri sendiri. Yang terakhir, perbaikilah diri sendiri. Perbaiki diri sendiri berarti mengambil langkah untuk hal-hal baru dan membuka pikiran kemungkinan baru. Nah, kesimpulan dari melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri ini, kita itu harus merawat tubuh kita sendiri. Kita harus memperbaikinya, kita harus merawatnya agar stimulasi dan pikiran kita itu selalu positif. Selain itu juga, kita tuh harus memperbaiki diri dengan cara kita tuh harus merancang bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri untuk kedepannya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Apa sih menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri? Pastilah kalian sudah berangan-angan apa yang dimaksud dengan menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Yang pertama, langkah yang pertama menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri itu, yang pertama itu jangan merendahkan derajat Anda sendiri. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus berhenti merendahkan diri apalagi di depan orang lain. Kenapa? Kalau misalnya kita kayak merendahkan diri kita di depan orang lain itu, orang lain tuh dengan mudahnya menginjak kita. Namun kita tuh tidak boleh seperti itu. Tidak boleh merendahkan diri kita sendiri di depan orang lain. Yang kedua, atasilah emosi yang berlebihan. Dengan cara, tidak apa-apa jika Anda kehilangan kendali di saat-saat tertentu, tetapi jika Anda terlalu sering bersikap seperti itu hanya karena hal yang sepele, ini hanya akan membuat harga diri Anda harus berurusan dengan tekanan hidup secara lebih baik. Yang ketiga, akuilah jika Anda bersalah. Jika Anda benar salah menghargai diri sendiri, Anda harus bisa mengetahui pada saat sudah melakukan kesalahan. Anda akan tahu dan bangga atas fakta bahwa Anda telah melakukan yang terbaik walaupun tidak berjalan sesempurna yang Anda harapkan. Yang keempat, jangan biarkan orang lain melihat
saat Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Berusahalah untuk fokus dalam melakukan sesuatu yang membuat Anda bangga pada diri sendiri. Tidak hanya sesuatu yang menghasilkan tawa atau perhatian untuk sesaat. Jauhilah perilaku yang dapat membuat Anda menyesal, seperti mabuk berat dan bertindak ceroboh di depan umum, atau menjalin hubungan dengan seseorang yang di bar hanya untuk mendapatkan perhatian. Yang terakhir, lakukan kegiatan bersama orang-orang yang menghargai Anda. Carilah orang yang membuat Anda merasa positif, membuat Anda merasa baik tentang diri sendiri, juga tentang dunia. Dan seseorang yang benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan juga membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Materi yang selanjutnya mungkin sekian materi dari saya. Kita akan bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.